Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Mati Dalam Dosa. Siapa yang mati dalam dosa? Apa maksudnya mati dalam dosa? Ini kita akan bahas, saudara. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Dan jikalau saudara semua diberkati, jangan lupa like dan share kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati. Mati dalam dosa. Yohanes pasal 8 ayat 24. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi yang mati dalam dosa adalah mereka yang tidak percaya. Dalam hal ini konteksnya yaitu orang Yahudi. Ya, karena di ayat sebelumnya dikatakan di ayat 21 dan 22. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Siapa orang banyak itu? Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Nah, jelas saudara, ini kepada orang banyak. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ayat 22, saudara tolong perhatikan di situ dikatakan begitu. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi kepada orang Yahudi yang tidak percaya, Yesus katakan mereka akan mati dalam dosa. Nah, pertanyaannya, apakah hanya orang yang tidak percaya yang akan mati dalam dosanya? Apa yang dimaksud dengan mati dalam dosa? Mati dalam dosa itu binasa, saudara sekalian, mengalami kematian kedua, yaitu dilemparkan ke lautan api. Memang mereka yang tidak percaya, Alkitab dengan jelas dikatakan begini, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Di sini orang Yahudi, orang banyak itu yang tidak percaya. Yesus katakan akan mati dalam dosa. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, itu mati dalam dosa, mati adalah kematian kedua, dilemparkan ke lautan api. Nah, ayat 27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, maksudnya ke Yerusalem baru atau ke kerajaan Allah, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Itu yang masuk, yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Jadi saudara sekalian, bagi orang Kristen yang katanya percaya Yesus pun, dia akan mati dalam dosa kalau dia masih terus-menerus berbuat dosa. Itu jelas saudara sekalian. Kalau kita baca tentang pengampunan di Matius pasal 18, di situ ada orang yang berhutang 10.000 talenta, kemudian dibebaskan oleh raja. Tetapi ada orang yang berhutang kepada orang yang berhutang 10.000 talenta ini hanya 100 dinar. Itu satu perbandingan yang beda sekali, saudara sekalian. 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Dia berhutang kepada raja, diampuni. Tetapi ada orang yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar. Ya, itu dia paksa. Ketika orang-orang mendengar hamba yang sudah diampuni tetapi memaksa, bahkan mencekik, membawanya kepada pengadilan dan dilaporkan kepada raja. Apa yang raja katakan? Coba kita lihat di Matius pasal 18 ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Jadi kalau kita jahat, saudara sekalian, disebut hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Jadi mohon ampun hutangnya yang begitu banyak. Ayat 33, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Jadi hutangnya diperhitungkan kembali, saudara sekalian. Dosanya yang banyak itu diperhitungkan lagi. Akibatnya ia kena hukuman. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi saudara sekalian, kalau kita jahat, kita akan diperhitungkan kembali dosanya, sehingga kita pun akan mati dalam dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, orang Kristen yang katanya percaya Yesus pun, dia akan mati dalam dosanya kalau dia terus-menerus berbuat dosa. Jadi tidak peduli siapapun dia, bukan hanya orang Yahudi yang tidak percaya, kita yang katanya percaya tetapi benar-benar tidak percaya karena tidak dibuktikan dalam tindakan, yaitu masih tetap melakukan dosa, terus menerus dosa, dia pun
akan mati dalam dosa alias binasa. Di 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 9 dikatakan begini, barang siapa yang tetap berbuat dosa, jadi siapa saja, kan dikatakan barang siapa tetap berbuat dosa. Jadi nggak peduli dia mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus, tapi dikatakan tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, perhatikan ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, jadi ketika percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan disebut anak-anak Allah. Diperanakan bukan oleh darah dan daging, melainkan dari Allah. Nah, itu lahir dari Allah. 1 Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia bukan hanya tidak berbuat dosa lagi, dikatakan, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Perhatikan ada kata dapat. Tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau orang masih terus-menerus berbuat dosa, dia belum mengalami kelahiran baru. Atau dia bukan benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang lahir baru, yang lahir dari Allah, bukan hanya tidak berbuat dosa lagi, tetapi pada akhirnya dia mencapai satu stadium di mana dia tidak dapat berbuat dosa lagi, alias kodrat manusianya yang kecenderungannya berbuat dosa itu berubah menjadi manusia berkodrat ilahi, divine nature, naturnya seperti Allah, segambar dan serupa dengan dia, seperti Yesus, di mana Yesus berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Di Yohanes pasal 8 ayat 46. Jadi Yesus hidup tanpa dosa sampai dia menutup mata, sampai dia mati di kayu salib. Ya. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 18. Ini ayat terakhir. Ayat 16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, misalnya kelakuannya yang bejat, berzina, jahat terhadap sesama, tidak percaya, tetapi mengaku percaya Yesus. Nah, itu perlu didoakan saudara sekalian. Siapa tahu, ya dia bertobat. Nah, ketika dia bertobat, Alkitab mengatakan dia itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala pelanggaran kita, dosa kita, bahkan menyucikan kita dari dosa kita. Kalau dia mengakuinya, dia bertobat. Ya, makanya dikatakan berdoa. Ya. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi tentang itu telah kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi kalau seperti itu, berdoa, kita doakan. Itulah sebabnya kita butuh komunitas Kristen, di mana kita bisa saling mendoakan. Ya. Ayat 17, semua kejahatan adalah dosa. Jelas, semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah, Guru besar, dia yang lahir dari Allah, yaitu Yesus, melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut, kalau kita bertobat, dosanya diampuni. Kita tidak akan mengalami kematian atau kebinasaan. Tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut, kalau terus-menerus dilakukan, itu sebuah dosa yang pada akhirnya berubah menjadi dosa yang mendatangkan maut. Sebab kita dituntut untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab Allah itu kudus. Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Jadi kalau kita mengaku Kristen, tapi hidup dalam dosa, tidak mau bertobat, pada akhirnya dosa yang kita lakukan itu mendatangkan maut. Mari kita berjuang untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita disebut hamba yang baik, yang ikut memerintah bersama dengan Kristus di kerajaan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.